Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Miranti Handayani di mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai penetapan harga, yaitu cost plus pricing. Menentukan harga atau targetnya biasanya sesuai dengan sasaran yang diinginkan oleh perusahaan. Ada beberapa pilihan. Yang pertama, sesuai dengan orientasinya laba. Yang kedua, atau orientasinya mau penjualan atau sales. Yang ketiga, orientasinya mau yang diangkat itu status dari perusahaan atau citra perusahaan tersebut. Kalau orientasinya laba, maka dia mau mencapai target yang baik, yang baru, meningkat terus-menerus, dan yang kedua mau meningkatkan laba perusahaan. Kemudian kalau yang orientasinya penjualan atau sales, tujuan dari menetapkan harga adalah mau meningkatkan volume penjualan dan yang kedua mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar. Terus yang ketiga, kalau berorientasinya pada status atau citra perusahaan, bahwa citra perusahaan dapat dibentuk melalui harga yang ditetapkan. Ada perusahaan yang sudah besar memang dan dia harganya juga baik gitu. Dia mau menunjukkan bahwa ada harga, ada kualitas gitu kan ya. Ada beberapa produk yang mahal pun tetap masih dibeli sama customer karena mereka percaya bahwa ada harga, ada kualitas gitu ya. Jadi masuk ke bahasan kita bagaimana menentukan harga jual dari suatu produk atau jasa. Cost plus pricing merupakan pendekatan harga penentuan berdasarkan perilaku biaya. Karena penentuan harga cost plus merupakan langkah awal dalam hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dalam beberapa hal. Misalnya, perusahaan dihadapkan dengan pesanan atau order di bawah harga target yang telah ditetapkan. Ini biasanya terjadi di manufaktur ya. Kalau ada order tidak sesuai dengan kapasitas kan kemungkinan akan menjadi suatu yang tidak pasti ke depannya akan untung atau rugi gitu kan ya. Nah, makanya dibuatlah cost plus pricing, yaitu biaya tertentu ditambah dengan kenaikan atau markup atau keuntungan yang ditentukan atau diharapkan. Misalnya jadi cost yang di sini kita ngitungnya adalah harga pokok dari produksi barang tersebut, kemudian ditambah dengan laba atau markup yang diinginkan atau diharapkan yang ditentukan oleh manajemen gitu ya. Di sini menentukan cost kita ada dua, ada yang namanya full costing sama variable costing. Kalau full costing itu menentukan cost atau harga pokoknya seluruhnya dimasukin, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead baik tetap maupun variabel dimasukin semua. Sedangkan kalau variable costing, biayanya itu adalah biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksinya, yang berhubungan dengan harga pokoknya. Itu biasanya adalah biaya variabel atau biaya produksi seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead yang khusus variabel saja, kemudian ada biaya penjualan dan administrasi yang berhubungan dengan variabel. Ya, jadi kalau yang di sini hubungannya variabel costing hanya yang fluktuatif sesuai dengan banyak atau sedikitnya jumlah produksi kalau variabel costing. Tapi kalau full costing itu ada biaya tetap sama biaya variabel dimasukin semua. Ya. Berikut ini adalah contoh bagaimana manajemen menghitung harga jual target baik menggunakan metode full costing atau variable costing. Jadi ada suatu perusahaan PT Pesona, dia volume produksi dan penjualan per periodenya sebesar 50.000 unit. Nah, di mana kebijakannya kalau pakai biaya tambahan full cost
itu 50% dari harga produksi, kalau variable cost 80% dari biaya variabel. Ini berikut biayanya. Jadi satu unit produk itu membutuhkan biaya bahan baku Rp8, tenaga kerja langsung Rp12, dan overhead variabel Rp3, sama biaya penjualan dan administrasi variabel Rp2. Sedangkan untuk overhead tetapnya itu butuhnya mau banyak mau sedikit kuantitas, dia butuhnya Rp350.000, kemudian biaya penjualan dan administrasi tetapnya Rp200.000. Dari contoh tersebut sebelumnya, kita tahu full costingnya itu kalau full cost berarti semua biaya dimasukkan. Jadi ada biaya bahan baku 8, tenaga kerja langsung 12, sama overhead-nya dua-duanya, baik overhead variabel sama overhead tetapnya dijumlahkan. Jadi total biaya produksinya itu adalah Rp30. Kemudian tadi kan ada syaratnya kalau mau cost plus, yaitu tambahan biayanya sebesar kalau harus pakai full cost itu 50% dari biaya produksinya. Jadi 50% dari Rp30 adalah Rp15. Jadi harga jual targetnya itu adalah Rp45 per unit. Dan untuk variable costing, target harga jualnya dengan pendekatan kontribusi. Jadi kalau variabel tuh hanya biaya variabel yang dihitung, biaya yang menyangkut dengan unitnya. Ada biaya bahan baku langsung 8, biaya upah langsung 12, kemudian overhead variabel yang hanya dipakai ada 3, ada biaya penjualan dan administrasi variabel 2. Maka total biaya produksi variabelnya itu adalah 25. Kemudian tadi kan di soal kalau cost plus, nah tambahan biaya dari untuk menentukan harga jual, kalau pakai variable cost, dia maunya 80% dari biaya produksi variabel. Jadi 80% dari Rp25 adalah 20, maka harga jual targetnya sama, Rp45. Baik tadi full cost maupun variable cost, sama-sama harga target untuk produk tersebut dijual adalah Rp45 per unit. Di sini ada modifikasi cost plus pricing dan hubungannya dengan biaya. Jadi, untuk menentukan target laba, dihitung rumusnya yang ada hubungannya dengan biaya. Rumusnya adalah harga jual dikurangi biaya yang ditetapkan dibagi biaya yang ditetapkan kali 100%. Ini untuk menentukan tadi ya, persentase laba. Di sini ada menetapkan harga berdasarkan ROI, Return on Investment, atau tingkat pengembalian modal. Jadi ada beberapa manajemen yang menentukan harga produknya dengan tingkat pengembalian modal atau dikenal dengan ROI. ROI sendiri rumusnya adalah keuntungan penjualan dibagi penjualan dikali penjualan dibagi investasi yang ada hubungannya dengan aset. Sedangkan ROI bisa dipersingkat dengan profit margin dikali sales turnover atau perputaran penjualan. Untuk menentukan harga dengan tingkat ROI tertentu dapat digunakan langkah berikut. Yang pertama sama ya kayak tadi cost plus. Pertama adalah menambahkan mencari presentasi dari markup yang dikehendaki. Itu rumusnya ROI tambah biaya dibagi biaya produksi. Kemudian yang kedua, menambahkan tadi presentasi tadi ke harga pokok produksi. Metode modifikasi rumus dari metode full costing dan variable cost itu dengan hanya hubungannya sama ROI tadi ya. Kalau persentase markup-nya didapat dari hasil ROI yang dikehendaki ditambah biaya penjualan dan administrasi dibagi volume unit dikali biaya produksi per unit.
Kemudian jika laporan laba rugi telah disusun, maka rumusnya dapat menggunakan margin bruto atau gross profit dibagi harga pokok penjualan. Kemudian untuk variabel costing itu modifikasinya untuk metode variable costing atau direct costing atau metode distribution. Presentasi markup itu dengan rumus ROI ditambah biaya tetap dibagi volume dikali biaya variabel. Jika laporan laba rugi sudah disusun, maka rumusnya adalah kontribusi margin dibagi biaya variabel. Itu contoh yang tadi cost plus dengan metode variable cost ya. Penentuan harga selain tadi ada full costing sama variable costing, di sini ada yang pakai berdasarkan waktu sama harga bahan. Jadi metode ini banyak digunakan oleh perusahaan jasa seperti reparasi mobil, motor, radio, percetakan, dan lain sebagainya. Yang dimaksud waktu itu adalah jam kerja buruh, kemudian mesin, dan sebagainya. Kemudian ada yang ketiga, komponen waktu per jam untuk tenaga kerja langsung. Itu ada 3, upah langsung termasuk tunjangan dan bonus. Yang kedua, biaya-biaya yang berhubungan dengan pelajaran tidak langsung, pekerjaan tidak langsung, seperti gaji pengawas, penyusutan, asuransi, bahan-bahan tidak langsung, dan sebanding dengan waktu. Kemudian yang ketiga, laba ditentukan berdasarkan jam kerja dari suatu produk tersebut diproduksi. Jadi menentukan nilai dari bahan per jam yang pertama, persentase laba dari harga faktur bahan, yang kedua, persentase dari bahan tidak langsung atau yang dibebankan seperti gaji manajer, kemudian ada bahan lainnya, ada pengawas asuransi, handling atau biaya yang berhubungan dengan pengolahan bahan. Jadi menentukan tarif atau harga dengan satuannya bukan rupiah tapi per waktu itu dengan template seperti ini ya. Menjumlahkan upah langsung, biaya tak langsung yang sebanding, laba per waktu. Kemudian nanti itu adalah tarif atau harga per jam. Nah, untuk menentukan harga jualnya itu dengan menambahkan laba bahan berapa persen, kemudian bahan tak langsung berapa persen, kemudian ada bahan tambahan lain sekian persen. Jadi nanti akumulasi dari tarif atau harga per jam ditambah dengan markup tersebut, maka akan menghasilkan harga jual akhir. Jadi di dalam menentukan harga jual itu berhubungan sama biaya produksi dan operasi dari suatu produk yang mau dijual. Kemudian dia juga mempengaruhi adalah situasi pasar. Harga tersebut bisa naik, bisa turun sesuai dengan situasi pasar. Kemudian yang ketiga, laba dan faktor lain sebagai yang mempengaruhi harga jual. Demikian untuk materi kita terkait cost plus pricing, baik dengan variable cost maupun dengan full costing. Kemudian bagaimana menentukan harga yang ada hubungannya dengan jam baik mesin, jam kerja suatu tenaga kerja langsung gitu ya. Nah, dari situ kita review sebentar latihan soal ya. Ada 5 soal. Yang pertama, orientasi laba meliputi laba. Berarti hubungannya sama return, target return. Kemudian nomor 2, orientasi status meliputi, kalau status itu berarti bagaimana menghadapi persaingan. Soal yang ketiga, biaya tertentu ditambah dengan kenaikan atau markup yang ditentukan itu merupakan pengertian dari ya cost plus pricing. Yang keempat, harga pokok dalam metode variabel itu meliputi harga atau biaya bahan baku langsung.
Kemudian soal kelima, profit margin dikali dengan sales turnover adalah rumus dari yang ROI ya, Return on Investment, yang A. Ya, demikianlah akhir dari pemaparan terkait cost plus pricing, di mana cost plus pricing itu adalah salah satu metode yang digunakan untuk menetapkan harga dengan cara menambahkan keuntungan atau memarkup dari harga perolehan, harga pokok produksinya. Kurang dari saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bisa dipelajari lebih lanjut materinya dari akses online ya, atau dari buku materi. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.